Jalan-jalan ke kota Madinah. Jangan lupa memakai sepatu. Perkenalkan, saya Eni Diana dari SDN Menanggal 601. PMM membutuhkan akses. Aksesnya kata sandi kita. Kurikulum Merdeka sukses, murid Indonesia bahagia. Kurikulum Merdeka adalah pengejawantahan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah potret kebahagiaan implementasi kurikulum Merdeka di SDN Menanggal 601. Seru ya? Nah, keseruan ini yang saya harapkan tidak akan menghilang dari hati anak-anak. Bagaimana caranya? Tentu saja, anak-anak tidak boleh dihadapkan pada asesmen yang kembali lagi membuat mereka terpenjara. Bagaimana asesmen hanya menghadapkan pada hafalan, tentu saja itu akan mengubah tujuan utama dari kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan di SDN Menanggal 601. Oleh karena itu, hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana asesmen yang bisa dijalankan dalam kurikulum Merdeka di SDN Menanggal 601. Ada 3 jenis pendekatan asesmen yang dijalankan di SDN Menanggal 601 Kota Surabaya. Yang pertama adalah pendekatan pada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran, baik itu pada awal tahun ajaran maupun pada awal topik pembelajaran diberikan. Tujuannya adalah untuk memetakan kemampuan siswa. Dan asesmen ini dapat digunakan untuk acuan pengelompokan siswa berdasarkan minat dan bakat sehingga pembelajaran terdiferensiasi dapat dilaksanakan di kelas SDN Menanggal 601. Ini adalah contoh asesmen diagnostik yang saya lakukan di kelas 4 SDN Menanggal 601 pada materi perubahan wujud benda. Kali ini saya menggunakan teknik kuis, di mana siswa harus dapat membedakan mana benda padat, cair, dan juga gas. Ternyata hasil asesmen menunjukkan bahwa seluruh siswa telah mampu membedakan wujud benda. Oleh karena itu saya memutuskan untuk melanjutkan materi ini pada sifat benda. Pendekatan asesmen berikutnya yang saya lakukan di kelas saya adalah asesmen formatif. Asesmen ini terintegrasi dengan proses pembelajaran. Jadi, ketika anak-anak melakukan proses belajar, anak-anak dapat dinilai menggunakan asesmen formatif. Tujuannya adalah untuk melihat progres belajar siswa. Dan pada kurikulum Merdeka ini ada sesuatu yang asik bagi mereka. Karena penilaian tidak hanya dapat diberikan oleh guru. Penilaian juga dapat mereka lakukan sendiri ataupun mereka dapat menilai teman mereka dalam satu kelas. Dalam pendekatan asesmen formatif, saya menilai pekerjaan siswa pada saat siswa melaksanakan proses belajar. Saya biasa melakukan asesmen jenis ini dengan menggunakan rubrik penilaian yang berupa checklist kegiatan ataupun checklist sikap siswa pada saat melakukan pembelajaran. Tentunya, saya dapat mengkombinasikan hasil asesmen yang berupa lembar amatan kegiatan siswa dalam satu periode waktu. Selain itu, saya juga menyiapkan catatan anekdotal yang dapat saya isi dengan kejadian luar biasa yang terjadi pada saat proses pembelajaran terjadi. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, asesmen tidak hanya dapat dilakukan oleh guru, siswa pun dapat melakukan penilaian.
yang berupa penilaian diri maupun penilaian antar teman yang biasa dikenal dengan peer assessment. Salah satu asesmen formatif yang saya lakukan dengan melibatkan siswa adalah dalam pembelajaran IPAS yang saya integrasikan dengan pembelajaran seni rupa. Pada pembelajaran ini, siswa dapat menilai sendiri hasil karyanya. Selanjutnya, hasil penilaiannya disampaikan kepada teman sekelas. Teman yang lain dapat memberikan tanggapan dengan cara memberikan persetujuan maupun sanggahan. Namun, persetujuan maupun sanggahan itu harus dapat diikuti dengan alasan yang jelas, sehingga siswa dapat menilai temannya dengan cara objektif dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen ini dilaksanakan pada akhir pembelajaran dengan tujuan untuk menguatkan konfirmasi kemampuan siswa. Asesmen ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan tes tulis, dengan catatan bahwa tes tulis yang dilaksanakan tidak hanya menyoal pemahaman siswa yang berupa hafalan, namun juga dapat menguji pemahaman siswa dalam menanggapi suatu studi kasus dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sudut pandang dan pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Pada asesmen sumatif, kita juga dapat menggunakan asesmen performa yang berupa praktik baik seperti presentasi, pidato, atau menghasilkan karya. Dalam hal ini, siswa dapat memilih sendiri bagaimana dia menunjukkan pemahaman yang telah dia dapat dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Inilah contoh asesmen sumatif di kelas 4 SDN Menanggal 601 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi menceritakan kembali suatu informasi. Siswa bebas memilih ragam asesmen yang diinginkan. Hasilnya, produk pembelajaran yang dihasilkan bisa beragam. Ada siswa yang menceritakan kembali dalam bentuk gambar, tulisan, cerita secara lisan, bahkan membuat lagu dari cerita yang telah dibaca. Mari bergerak bersama, semarakkan Merdeka Belajar dengan asesmen yang beragam.